Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Fitria Amalia selaku dosen pengampu mata kuliah konsep matematika serta teman-teman yang saya banggakan. Pada video kali ini, saya Putri Ayus Karwangi dengan nomor induk mahasiswa 202133341 sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Adapun materi yang akan kelompok kami bahas yaitu mengenai persamaan dan pertidaksamaan. Sebelum lanjut diskusi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7, yaitu yang pertama ada Dwi Putri Habibatur Rohmah dengan nomor induk mahasiswa 202133303 dan yang kedua ada Abdullah Basar dengan nomor induk mahasiswa 202133327. Selanjutnya, adapun submateri pada materi persamaan dan pertidaksamaan, yaitu ada persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, persamaan dan pertidaksamaan linear dua variabel, dan yang terakhir ada persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Sebelum lanjut materi, saya akan menjelaskan mengenai pengertian persamaan dan pertidaksamaan. Persamaan atau identitas sendiri adalah suatu pernyataan yang memuat ungkapan sama dengan, tetapi memuat variabel. Contohnya, jika X plus 3 sama dengan 10, maka himpunan penyelesaian selesai dengan hasil X sama dengan 7. Kemudian untuk pertidaksamaan adalah suatu kalimat matematika yang mengandung satu atau lebih peubah dan relasi. Adapun tanda-tanda pertidaksamaan yaitu terdiri dari kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Basar. Kepadanya dipersilahkan. Persamaan linear satu variabel merupakan persamaan yang hanya memuat sebuah peubah dan pangkat dari peubah adalah 1. Contoh 2x plus 7 sama dengan 6x plus 3 merupakan persamaan linear satu variabel karena variabelnya yaitu 1, x, dan pangkatnya 1. Cara mencari penyelesaian persamaan linear satu variabel 3 langkah berikut dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan linear satu variabel. Yang pertama, menambah kedua ruas dengan bilangan sama. Yang kedua, mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Dan yang ketiga, membagi atau mengalihkan kedua ruas dengan bilangan yang sama, yang bukan 0. Persamaan linear satu variabel. Contohnya, soal contoh. Tentukan penyelesaian persamaan 3x plus 12 sama dengan 7x min 8. Jawabannya yaitu 3x plus 12 sama dengan 7x min 8. 3x min 7x sama dengan min 12 min 8. Min 4x sama dengan min 20. X sama dengan min 20 bagi min 4. X sama dengan 5. Pertidaksamaan satu variabel. Pertidaksamaan linear satu variabel adalah pertidaksamaan yang hanya memuat sebuah variabel dan pangkat dari variabelnya adalah 1. Pertidaksamaan dengan pangkat tertinggi dari variabel adalah satu himpunan penyelesaian. Pertidaksamaan dapat ditulis dalam bentuk notasi himpunan atau garis bilangan. Contohnya, 2n plus 9 sama dengan 21 merupakan pertidaksamaan linear satu variabel yaitu n dan pangkatnya adalah 1. 5t plus 7m sama dengan 12 bukan pertidaksamaan linear satu variabel, sama dengan karena variabelnya yaitu 2, n dan m. Selanjutnya ada y plus 4. Y plus 4 sama dengan 3y pangkat 2 tambah 3 merupakan
bukan pertidaksamaan linier satu variabel, karena variabelnya lebih dari satu. Pertidaksamaan linier satu variabel. Cara mencari penyelesaian pertidaksamaan satu variabel. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyelesaikan pertidaksamaan satu variabel adalah jika kedua ruas suatu pertidaksamaan ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama, maka tanda pertidaksamaan tetap. Jika kedua ruas suatu pertidaksamaan dikendalikan dengan bilangan positif yang sama, tidak sama dengan 0, maka tanda pertidaksamaan tetap. Yang selanjutnya, jika kedua ruas satu pertidaksamaan dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama tidak sama dengan 0, maka tanda pertidaksamaannya menjadi sebaliknya. Contoh soal 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x min 6 lebih dari 0. Lebih dari 0. Jawaban 2x min 6 lebih dari 0. 2x min 6 tambah 6 lebih dari 0 tambah 6. 2x lebih dari 6. 2x kali 1 per 2 lebih dari 6 kali 1 per 2. Hasilnya yaitu x lebih dari 3. Maka HP-nya yaitu 3. Oke, terima kasih kepada Mas Basar. Materi selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu persamaan linier dua variabel. Persamaan linier dua variabel atau biasa disingkat SPLDV adalah suatu persamaan matematika yang terdiri atas dua persamaan linier atau PLDV yang masing-masing bervariabel 2, misalnya variabel X dan variabel Y. Bentuk umum persamaan linier dua variabel yaitu pada persamaan 1 dan 2 ini, yaitu yang pertama AX plus BY sama dengan C, dan yang kedua DX plus EY sama dengan F. Nah, pada persamaan 1 dan 2, X dan Y merupakan variabel berpangkat 1, dan pada persamaan 1 dan 2, A, B, C, dan D itu merupakan koefisien. Selanjutnya pada persamaan 1 dan 2, C dan F itu merupakan konstanta. Selanjutnya cara penyelesaian soal persamaan linier dua variabel, yaitu yang pertama ada menggunakan cara metode eliminasi. Contoh soalnya, tentukanlah himpunan penyelesaian sistem persamaan 2x plus 3y sama dengan 6 dan x min y sama dengan 3 dengan metode eliminasi. Cara penyelesaiannya yaitu langkah pertama, mengeliminasi variabel y. Untuk mengeliminasi variabel y, koefisien y harus sama, sehingga persamaannya menjadi 2x plus 3y sama dengan 6 dikalikan 1, dan pada persamaan x min y sama dengan 3 dikalikan 3 menjadi 2x plus 3y sama dengan 6 dan 3x min 3y sama dengan 9. Nah, untuk mengeliminasi variabel y, maka kedua persamaan tersebut ditambahkan. Hasilnya menjadi 5x sama dengan 15, kemudian x sama dengan 3. Kemudian langkah yang kedua yaitu dengan mengeliminasi variabel x, dimana seperti pada langkah pertama, untuk mengeliminasi variabel x, koefisien x harus sama, sehingga persamaannya menjadi 2x plus 3y sama dengan 6 dikalikan 1, dan pada persamaan x min y sama dengan 3 dikalikan 2. Hasilnya menjadi 2x plus 3y sama dengan 6 dan 2x min 2y sama dengan 6. Nah, pada persamaan ini, cara untuk mengeliminasi variabel x yaitu dengan cara dikurangi, yaitu hasilnya menjadi 5y sama dengan 0, y sama dengan 0. Maka himpunan penyelesaiannya ialah 3,0. Kemudian yang kedua, cara penyelesaiannya yaitu dengan metode substitusi. Nah, untuk soalnya ini masih sama seperti metode eliminasi tadi. Nah, cara penyelesaiannya yaitu persamaan x min y sama dengan 3 ialah ekuivalen dengan x sama dengan y plus 3. Dengan menyubstitusi persamaan x sama dengan
Y plus 3 ke persamaan 2X plus 3Y sama dengan 6. Maka dapat diperoleh sebagai berikut, yaitu 2X plus 3Y sama dengan 6, di mana X-nya adalah Y plus 3, yaitu menjadi 2 kali dalam kurung Y plus 3 ditambah 3Y sama dengan 6. Kemudian 2Y plus 6 plus 3Y sama dengan 6. 5Y plus 6 sama dengan 6. Kemudian 5Y sama dengan 6 dikurangi 6. 5Y sama dengan 0. Y sama dengan 0. Kemudian untuk memperoleh nilai X, substitusikan nilai Y tadi ke persamaan X sama dengan Y plus 3, sehingga dapat diperoleh X sama dengan Y plus 3, X, Y-nya tadi menjadi 0, ditambah 3, X sama dengan 3, maka himpunan penyelesaiannya ialah 3,0. Nah, setelah melihat kedua cara tersebut, dapat dibuktikan bahwa mau menggunakan metode eliminasi atau substitusi hasilnya tetap sama. Kemudian yang ketiga, cara penyelesaiannya yaitu bisa dengan menggunakan metode gabungan, di mana gabungan antara eliminasi maupun substitusi. Contoh soalnya, tentukanlah himpunan penyelesaian sistem persamaan 2X min 5Y sama dengan 2 dan X plus 5Y sama dengan 6 dengan metode gabungan. Nah, cara penyelesaiannya seperti ini. Langkah pertama yaitu dengan metode eliminasi X. Maka dapat diperoleh 2X min 5Y sama dengan 2 dikalikan 1, dan pada persamaan X plus 5Y sama dengan 6 dikalikan 2 menjadi 2X min 5Y sama dengan 2 dan 2X plus 10Y sama dengan 12. Dan untuk mengeliminasi X, maka kedua persamaan tersebut dikurangi, hasilnya menjadi min 15Y sama dengan min 10, Y sama dengan 2/3. Selanjutnya disubstitusikan nilai Y tadi ke persamaan X plus 5Y sama dengan 6, sehingga dapat diperoleh X plus 5Y sama dengan 6, X plus 5 kali 2/3 sama dengan 6, X plus 10/15 sama dengan 6, kemudian 10/15 ganti ruas menjadi X sama dengan 6 dikurangi 10/15, X sama dengan 22/3. Maka himpunan penyelesaiannya ialah 22/3 dan 2/3. Materi selanjutnya yaitu pertidaksamaan linier pertidaksamaan linier dua variabel. Sistem pertidaksamaan linier dua variabel adalah pertidaksamaan yang terdiri dari dua variabel X dan Y. Nah, ciri-ciri dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel sendiri yaitu ada dua variabel, yaitu variabel X dan Y. Kemudian lambang dari pertidaksamaan selain sama dengan yaitu ada tidak sama dengan, kemudian ada kurang dari, ada lebih dari, ada kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Kemudian ada linier, berarti bentuk aljabar dengan pangkat tertinggi 1 atau garis lurus. Kemudian tidak ada kuadrat 2, 3, dan seterusnya. Untuk cara penyelesaian contoh soal pertidaksamaan linier dua variabel yaitu sebagai berikut. Pada contoh soal, tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut ini, yaitu 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 6 dan 4X plus Y kurang dari sama dengan 8, di mana X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Cara penyelesaiannya yaitu yang pertama, ubah pertidaksamaan menjadi sama dengan titik poinnya. Pada persamaan 2X plus 3Y sama dengan 6, jika titik potong X, maka sumbu Y sama dengan 0, dimana menjadi 2X plus 0 sama dengan 6, X sama dengan 6 dibagi 2 adalah 3. Dan selanjutnya, jika titik potong Y, maka X sama dengan 0, menjadi 0 plus 3Y sama dengan 6, Y sama dengan 6/3 sama dengan 2.
Maka titik potong pada persamaan 2x plus 3y sama dengan 6 adalah 0,2 dan 3,0. Kemudian pada persamaan 4x plus y sama dengan 8, jika titik potong pada sumbu x, maka y sama dengan 0, menjadi 4x plus 0 sama dengan 8, x sama dengan 8 dibagi 4 sama dengan 2. Kemudian pada titik potong sumbu y, x sama dengan 0, di mana hasilnya menjadi 0 plus y sama dengan 8, y sama dengan 8. Maka titik potong pada persamaan 4x plus y sama dengan 8 yaitu 0,8 dan 2,0. Kemudian langkah selanjutnya yaitu gambar titik potong dari kedua persamaan tersebut. Nah, setelah mendapat titik potong tadi, kalian bisa menggambar menjadikan sebuah grafik pada gambar di atas. Nah, setelah menggambar titik potong dari kedua persamaan, selanjutnya yaitu melakukan uji titik untuk mendapatkan daerah penyelesaian. Nah, pada uji titik di sini, misal pada titik 1,0. Nah, pada titik ini kita substitusikan ke persamaan 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6, di mana 1 itu x, 0 adalah y, maka menjadi 2 kali 1 plus 3 kali 0 kurang dari sama dengan 6, menjadi 2 tambah 0 kurang dari sama dengan 6. Kemudian hasil akhirnya menjadi 2 kurang dari sama dengan 6. Nah, 2 kurang dari sama dengan 6 ini kan benar. Nah, jika benar, maka daerah penyelesaiannya berada di dalam garis. Nah, misal kalau hasilnya salah, maka daerah penyelesaiannya berada di luar garis. Seperti itu. Itu tadi penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Dwi Putri. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat sendiri adalah persamaan yang pangkat tertingginya 2 dan variabelnya terdiri dari 2. Bentuk umum persamaan kuadrat sendiri yaitu ax kuadrat plus bx sama dengan c. A sendiri merupakan koefisien dari x kuadrat dan b sendiri merupakan koefisien dari x dan c merupakan konstanta. Jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Jika D lebih dari 0, maka AX kuadrat plus BX sama dengan C memiliki dua akar real yang berlainan. Jika D sama dengan 0, maka AX kuadrat plus BX sama dengan C memiliki dua akar real yang sama. Sedangkan jika D kurang dari 0, maka AX kuadrat plus BX sama dengan C memiliki akar yang tidak real. D sendiri berarti diskriminan. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat. A. Memfaktorkan. Memfaktorkan sendiri mempunyai dua jenis, yaitu yang pertama, memfaktorkan jenis AX kuadrat plus BX sama dengan 0. Untuk memfaktoran tersebut dapat menggunakan sifat distributif dengan memisahkan koefisien X sesuai dengan sifat distributif. Misalnya, AX kuadrat plus BX sama dengan 0. X-nya dikeluarkan menjadi AX plus B sama dengan 0. Maka menjadi X sama dengan 0 atau AX plus B sama dengan 0. Berikut adalah contoh soal dari pemfaktoran jenis AX kuadrat plus BX sama dengan 0. Yaitu dengan soal X kuadrat min 5X sama dengan 0. Nah, sama seperti cara tadi, yaitu dengan X-nya dikeluarkan, X kurung buka X min 5 kurung tutup sama dengan 0. Maka menjadi X sama dengan 0 atau X min 5 sama dengan 0. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 0,5. Menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktoran rumus ABC. Dalam mengungkapkan kuadrat sempurna, diperoleh cara mencari nilai-nilai akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan menggunakan rumus D sama dengan
min B plus min akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Berikut adalah contoh soal dari rumus ABC. Tentukan akar-akar dari persamaan X kuadrat ditambah 8X ditambah 12 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus ABC. Nah, perlu diperhatikan bahwa X kuadrat itu merupakan tanda A, sedangkan 8X merupakan tanda B, dan 12 merupakan tanda C. Berikut adalah penyelesaiannya. X1, 2 sama dengan rumus ABC yaitu min B plus min akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. X12 sama dengan min 8 plus min akar 8 kuadrat min 4 kali 1 dikali 12 per 2 dikali 1. X12 sama dengan min 8 plus min akar 64 min 48 per 2. X sama dengan min 8 plus min akar 16 per 2. Jadi X12 sama dengan min 8 plus min 4 per 2. X12 sama dengan min 4 plus min 2. Jadi X1 sama dengan min 4 min negatif 2 sama dengan negatif 6. X2 sama dengan negatif 4 ditambah 2 sama dengan negatif 2. Kesimpulannya, akar dari X1 sama dengan negatif 6 atau X2 sama dengan negatif 2 dan bisa dituliskan dalam bentuk HP negatif 6, negatif 2. Pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat adalah suatu pertidaksamaan yang memuat variabel dengan pangkat positif dan memiliki pangkat tertinggi 2 dihubungkan dengan tanda-tanda pertidaksamaan. Bentuk umum pertidaksamaan kuadrat yaitu yang pertama, AX kuadrat plus BX plus C lebih dari 0. AX kuadrat plus BX plus C lebih dari sama dengan 0. AX kuadrat plus BX plus C kurang dari 0. AX kuadrat plus BX plus C kurang dari sama dengan 0. Dengan A, B, C merupakan anggota dari R dan A tidak sama dengan 0. Menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Langkah-langkah untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat adalah sebagai berikut. Yang pertama, nyatakan pertidaksamaan kuadrat ke bentuk salah satu ruas sama dengan 0 dan ruas lain adalah bentuk kuadrat. Yang kedua yaitu, tentukan pembuat 0 dari kuadrat tersebut. Yang ketiga, buatlah garis bilangan. Kemudian letakkan harga 0 mulai dari yang kecil sebelah kiri. Yang keempat, tentukan daerah positif dan negatif. Yang kelima, tentukan penyelesaiannya sesuai yang dikehendaki persamaan. Berikut adalah contoh soal dari pertidaksamaan kuadrat, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari negatif X kuadrat dikurangi 3X ditambah 4 lebih dari 0. Yaitu yang pertama dengan cara membuat 0. Min negatif X kuadrat dikurangi 3X ditambah 4 sama dengan 0. Dijadikan positif terlebih dahulu yaitu dikalikan dengan negatif 1. Menjadi X kuadrat plus 3X negatif 4 sama dengan 0. Difaktorkan dengan berubah menjadi X kuadrat ditambah 3X X plus 4 X min 1 sama dengan 0. X sama dengan min 4 atau X sama dengan 1. Lalu dibuatkan menjadi interval yaitu min X kuadrat min 3X plus 4 sama dengan X-nya kita ambil 0 dengan substitusi yaitu min 0 kuadrat min 3 kali 0 ditambah 4 sama dengan 4 yaitu positif. Karena pertidaksamaan bertanda lebih dari, jadi daerah penyelesaiannya pada interval yang bertanda positif, yaitu himpunan penyelesaiannya min 4 lebih dari X bertanda positif, maka himpunan penyelesaiannya negatif 4 kurang dari X kurang dari 1. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mbak Dwi Putri atas penjelasan materinya. Dan berikut ada latihan soal yang dapat teman-teman kerjakan.
Setelah memahami dan mendengarkan penjelasan materi dari kelompok kami berharap teman-teman dapat mengerjakan latihan soal ini dengan mudah. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Teman-teman bisa mengajukan pertanyaan, mungkin jika ada yang kurang paham bisa teman-teman tanyakan melewati WA group ataupun Zoom meeting. Dan itu tadi sekian video penjelasan materi dari kelompok kami. Maaf jika ada kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.